menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kebaktian minggu kita pada hari ini. Kita ikuti kebaktian kita ini sesuai dengan acara yang telah ditetapkan oleh huria kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di rumah kita masing-masing, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis, yaitu ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal. Sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu,
Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 10 ayat yang pertama. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 114 ayat yang ke-1. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu.
kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi, dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu, kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya, menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami, dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan, kami menyampaikan ke hadapan-Mu, sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya, kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikuti-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah
melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 113 ayat yang kedua. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 228 ayat 1 dan ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 783 ayat 1 dan ayat 6. Shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Minggu tanggal 7 Juni 2020. Nama minggu, Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Topik minggu, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Yang pertama, kegiatan huriat. Sehubungan dengan pandemi virus corona atau COVID-19,
maka kegiatan ibadah minggu atau permingguan dan kebaktian wilayah masih dilaksanakan huria di rumah masing-masing jemaat. Untuk kegiatan kategorial dan sermon dihentikan dulu menunggu penyebaran virus corona mereda. Sebagai panduan melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian wilayah di rumah, huria menyebabkan lembar acara yang akan dibagikan ke setiap keluarga. Demikian juga soft copy dan streaming ibadah minggu dapat kita lihat dan ikuti melalui WA Group Berita HKBP Cilacap. Yang kedua, pengkhotbah. Yang melayani khotbah di gereja kita pada hari Minggu ini adalah Bapak Pendeta Hermanto M. Sianturi STH atau pimpinan jemaat HKBP Purwokerto, dan Bapak Pendeta Samuel M. Sibuya STH melayani khotbah di HKBP Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan para hambanya. Yang ketiga, persembahan kedua. Sebagai wujud sukacita kita atas berkat Tuhan yang melindungi dan memberi kita kesehatan, setelah khotbah kita menyerahkan persembahan kedua untuk kegiatan kategorial remaja HKBP Pusat. Kita serahkan persembahan dengan penuh sukacita. Warta Keuangan Huria. Huria menerima persembahan minggu tanggal 31 Mei 2020 2.576.000, ke pusat 1.293.000. Persembahan kebaktian. Huria menerima persembahan kebaktian dari wilayah 1 Rp95.000, dari wilayah 2 Rp210.000, dari wilayah 3 Rp520.000. Yang ketiga, persembahan bulanan. Huria menerima persembahan bulanan dari keluarga Situa Hutapea Burhuta Barat Januari Desember 2020 Rp2.400.000. Dari keluarga Situa SM Hutagalung Boru Banjarnahor Juni 2020 Rp600.000. Dari keluarga Situa R Boru Raja Gubuk Juni 2020 Rp150.000. Dari keluarga SP Haryanja Boru Simajuntak Januari Desember 2020 Rp1.500.000. Dari keluarga Opung Gabriel Turnik Boru Sitompul tahun 2019 Rp1.000.000. Januari Desember 2020 Rp1.000.000. Jumlah penerimaan minggu ini saldo kas per 30 Mei 2020 dan jumlah kas sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 dapat kita lihat di kertas warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini, dan segenap perhaladu mengucapkan terima kasih. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertakhta di kerajaan surga, pada Minggu Trinitatis ini kami jemaat-Mu HKBP berkumpul bersatu di dalam persekutuan kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, melaksanakan kebaktian atau ibadah melalui di live streaming. Segala hormat, kemuliaan dan puji-pujian hanyalah kepada-Mu ya Allah Tuhan kami. Sebab Engkaulah yang menjadikan, menyelamatkan dan memelihara hidup kami. Ya Allah Tuhan kami, kiranya kasih setia-Mu selalu menyertai dan melindungi kami. Jauhkanlah kami dari segala bentuk mara bahaya yang mengintai kami. Berikanlah penghiburan kepada jemaat-Mu HKBP apabila ada yang kesusahan, karena hingga sekarang masih ada penderitaan yang kami hadapi, pandemi COVID-19 yang sedang mewabah hampir di seluruh belahan dunia. Kami percaya dan yakin bahwa dengan pertolongan, pengasihan-Mu,
kami dapat terhindar dari serangan penyakit COVID-19 yang selalu mengintai. Dan sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan segera melangkah memasuki new normal life atau melangkah ke tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Dengan mengikuti anjuran atau instruksi dari protokol kesehatan, ajari dan tuntunlah kami agar selalu waspada dalam melaksanakan tata etika dari tatanan hidup baru, agar selalu mentaati aturan yang telah dicanangkan oleh pemerintah kami, sehingga kami tidak salah dalam melangkahkan perjalanan hidup kami yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami juga belum tahu, dapat mengerti dan memahami rencana Tuhan di balik COVID-19 ini. Mungkin ada hikmah dan maksud Tuhan di balik semua ini. Juga sekaligus membawa hal yang baik untuk perbaikan kondisi bumi. Kami juga melihat ya Tuhan, bahwa kondisi bumi ini sudah sakit karena disebabkan oleh meningkatnya pencemaran udara atau paparan-paparan emisi gas buang CO2 atau karbon dioksida yang disebabkan oleh polusi-polusi pabrik industri dan lainnya, yang mengakibatkan pemanasan global yang berdampak pada menipisnya lapisan ozon atau O3 yang melindungi bumi dan seisinya dari ultraviolet matahari yang berbahaya dan berdampak negatif bagi kesehatan manusia di bumi. Terjadinya deforestation illegal logging, pembakaran dan pembalakan, penggundulan hutan yang berlebihan membuat beberapa sungai semakin mengering dan menghilang, sehingga mengakibatkan sumber malapetaka bagi kehidupan kami manusia di bumi, seperti terjadinya banjir, longsor, dan musibah lainnya. Tuhan kami yang Maha Kasih, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Tuhan perbuat bagi hidup kami. Terkadang kami mementingkan kehidupan kami secara individu dan kurang memelihara ciptaan-Mu. Tuhan yang kami sapa di dalam surga, kasihanilah kami, ajarilah kami, agar semakin sadar dan mau menjaga, merawat bumi ini, sehingga Tuhan termuliakan atas segala ciptaan-Mu. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga memohon bimbingan-Mu, sehingga rencana dan program Huria HKBP Cilacap dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan lindungilah segenap jemaat gereja HKBP dimanapun berada, yang di luar kota, di luar pulau, yang bersekolah, yang bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat dan kesuksesan yang gemilang. Apabila masih ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, hingga di lain hari kami dapat bertemu dalam sukacita dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Semoga roh Tuhan selalu mengajari, memimpin, menerangi, menguduskan, serta menguatkan kita, mempersatukan kita agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Bapa kami yang Maha Kuasa, hapuskanlah dosa yang kami perbuat terhadap diri kami sendiri, dosa kami terhadap saudara-saudari kami, khususnya dosa kami terhadap Tuhan Pengasih, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan, hingga kami dapat memperoleh berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa permintaan kami ini atas nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Termulialah Tuhan atas segala ciptaan-Mu. Amin. Segala
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang tengah beribadah di rumah tempat tinggal kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita sudah tiba di Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam kebaktian keluarga kita, dalam kebaktian rumah tangga, terambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentunya berita tentang penciptaan bukanlah satu berita yang baru atau baru diperdengarkan kepada kita. Itu artinya kita sudah sangat sering mendengarkan berita tentang penciptaan ini. Terlebih ketika Natal tiba, maka semakin sering diperdengarkan melalui liturgi-liturgi. Apakah itu liturgi anak-anak, liturgi orang tua, atau liturgi umum. Nah, artinya berita penciptaan ini menjadi berita yang sangat istimewa bagi kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menarik dari berita penciptaan itu? Ketika kita membaca nas kita pada saat ini, apa yang menarik dari nas ini? Tentunya tidak hanya sekedar memberitakan tentang penciptaan itu, atau tidak hanya sekedar menuturkan akan urutan-urutan penciptaan itu, tetapi lebih daripada itu, yaitu apa yang ada dalam dunia ini adalah bukti bahwa Allah berkuasa menciptakan segala sesuatunya. Allah berkuasa menjadikan segala sesuatu itu. Kelihatan, yang tidak kelihatan, besar, kecil, manusia, termasuk kita. Terlebih pada nas kita pada minggu ini,
Kita melihat bagaimana karya Allah, bagaimana Allah mencipta, terkhusus bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Kalau kita boleh membaca dalam firman Tuhan, pada saat ini dikatakan di sana Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya dia laki-laki, diciptakannya dia perempuan, seturut dengan gambar Allah. Nah, tentu saudaraku yang terkasih, saya mau berkata bahwa saat ini keistimewaan kita. Allah mencipta kita, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan itu seturut dengan gambar dan rupa Allah itu. Saya tidak tahu apakah kita menyadari keistimewaan kita itu. Apakah kita menyadari betapa istimewanya kita di hadapan Allah? Betapa luar biasanya kita di hadapan Allah. Dikatakan tadi, baiklah kita menciptakan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pertama saya mau katakan Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang sempurna atau yang paling sempurna. Luar biasa bagaimana Allah menjadikan kita. Bahkan sangat luar biasa bagaimana Allah menjamin kehidupan kita sebagai manusia itu. Artinya apa? Tidak hanya mencipta, Allah tidak hanya mengadakan kita, Allah tidak hanya menjadikan manusia itu, tetapi dikatakan Allah mempersiapkan, atau jauh sebelumnya Allah sudah mempersiapkan apa yang akan dimakan, apa yang akan dipakai oleh manusia itu. Ada jaminan. Ini keistimewaan kita, saudaraku. Allah menciptakan, pertama Allah menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Lalu yang kedua, Allah menjamin masa depan kita. Allah mempersiapkan untuk apa yang akan kita pakai, untuk apa yang akan kita makan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembali saya mau menanyakan, bagaimana kita mau menyadari keistimewaan kita di hadapan Allah. Banyak orang yang tidak menyadarinya. Betapa istimewanya dia di hadapan Allah. Banyak orang yang tidak menyadari betapa kehidupannya itu sangat berharga di hadapan Allah. Sehingga ketika kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang hidup dengan asal-asal hidup. Hidup sembrono, hidup dipenuhi oleh keinginan-keinginan daging, hidup dengan diliputi ketidakpuasan, ketakutan, lalu mudah putus asa. Bahkan saudaraku, sering kita jumpai tidak sedikit orang yang karena tidak kuat, karena tidak sanggup lagi menjalani kehidupannya itu, apalagi ketika kehidupan itu mengalami banyaknya tantangan, tekanan, beratnya tantangan kehidupan itu, banyak sekali orang yang tidak kuat dan tidak sanggup menjalani itu. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Banyak orang yang salah langkah. Banyak orang yang salah ambil tindakan. Lalu banyak orang yang berputus asa mengambil jalan pintas. Anak-anak muda mengonsumsi narkoba. Lalu larut dalam kehidupan dunia malam. Larut dalam kehidupan yang mencari kepuasan yang hanya sementara saja. Lalu bunuh diri. Dan banyak lagi. Nah, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa kita seharusnya juga, saya mau katakan, kalau dikatakan kita mewarisi gambar dan rupa Allah, saya kira tidak hanya sampai di situ. Tetapi seharusnya mewarisi sikap, sifat, karakter ilahi Allah itu. Tidak hanya mewarisi rupa, tidak hanya mewarisi gambaran Allah, tetapi bagaimana sifat manusia itu, karakter manusia itu dibentuk seperti karakter Allah. Sifat manusia itu dibentuk, dicipta seperti sifat Allah.
pengasih, pemurah, pengampun, dan berbuat baik. Nah, saudaraku terkasih yang di dalam Kristus Yesus, tentu hari ini kita mau melihat diri kita. Kita mau melihat kehidupan kita itu. Dan dalam firman Tuhan hari ini, saya mau katakan, kita dicipta dengan sangat baik sekali. Dengan sesuatu perencanaan yang begitu sangat rapi. Nah, sesuatu yang direncanakan dengan sangat rapi, sesuatu yang direncanakan dengan sangat matang, itu biasanya sesuatu yang berharga, benar tidak? Karena itu jika Allah menciptakan kita dengan suatu prinsip, dengan suatu rancangan persiapan yang sangat rapi, itu berarti saudara berharga di hadapan Allah. Kita berharga di hadapan Allah. Kita diciptakan dalam suatu perencanaan. Artinya, saya mau katakan yang kedua, saudara dan saya dicipta tidak asal-asal dicipta. Ada perencanaan yang khusus. Ada rencana Allah dalam kehidupan kita. Ada rencana Allah dalam perjalanan kehidupan saudara hari ini. Jika saudara bergumul, jika saudara berjuang hari ini, ada rencana Allah. Jika saudara hidup dengan berkat yang berkelimpahan, ada rencana Allah. Itu sebabnya tadi dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu. Kita dijadikan karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bagaimana kita mau memakai kehidupan kita untuk kemuliaan Allah? Bukankah manusia, betapa egoisnya manusia, dengan sesuka hati memakai kehidupannya, dengan sesuka hati memakai kesempatan yang Allah berikan, dengan sesuka hati memakai segala sesuatu yang Allah anugerahkan. Tadi telah dibawa dalam doa syafaat, pengrusakan alam, pengrusakan ciptaan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Manusia menanggung apa yang menjadi akibat perbuatannya. Nah, karena itu mari kita belajar menghargai kehidupan itu. Mari kita belajar menghargai apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar menghargai bumi ini. Belajar menghargai apa yang sudah Allah ciptakan dalam kehidupan kita. Dan Allah menempatkan itu pada posisi masing-masing. Bukan tanpa alasan. Tetapi dengan satu tujuan. Agar bumi itu, agar hidup kita sejahtera. Dari awal, jauh sebelum penciptaan, Allah sudah merencanakan kehidupan kita menjadi umat, menjadi manusia, menjadi ciptaan yang cukup sejahtera. Tetapi karena ulah kita, manusia yang pertama, mulai dari manusia yang pertama, manusia itu menjadi susah. Manusia itu menjadi manusia yang hidup di dalam berbagai-bagai banyak kesulitan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar menghargai kehidupan itu. Lalu belajar menghargai apa yang Allah berikan. Sudahkah kita menghargai? Banyak orang yang mengubah face-nya, katanya hidungnya kurang mancung, lalu ia mengubah face-nya dengan berbagai cara, operasi, plastik dan segala macam. Karena rambutnya keriting, dia mau rambut lurus, lalu ia ubah yang lain, mengubah dirinya. Sering sekali kita tidak percaya diri dengan apa yang Allah berikan dalam diri kita. Bukankah sering sekali kita tidak percaya diri dengan apa yang kita miliki? Kita mau yang satu, kita sudah dapat satu, kita mau yang lain, lalu kita berusaha. Tidak dapat, lalu kita melakukan berbagai cara yang tidak baik, rencana yang baik, tidak baik, jalan yang tidak baik pun ditempuh. Nah, ini akibatnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi hargailah kehidupan itu. Hargailah apa yang Allah sudah berikan dalam kehidupanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, siapapun saudara, apapun keberadaan saudara hari ini, lihatlah diri saudara, diri kita adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebab apa? Sebab kita diciptakan bukan asal diciptakan, tetapi saudara diciptakan lewat suatu proses yang sangat rapi. Jadi jangan pernah turunkan harga diri saudara untuk sesuatu yang tidak berharga.
Jangan pernah turunkan harga diri saudara untuk sesuatu yang sia-sia, untuk sesuatu yang tidak ada di dalam dunia ini. Sebab kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Nah, kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan tadi dalam firman Tuhan, Allah memberkati mereka. Nah, jauh sebelumnya Allah sudah punya rencana untuk memberkati kita. Karena itu hiduplah di dalam berkat itu. Hiduplah di dalam berkat yang Allah berikan. Unang buat naso ugasammu. Jangan ambil, jangan rebut yang bukan milikmu. Hiduplah di dalam apa yang Allah berikan. Jika Allah berikan sedikit, mari kita belajar bersyukur. Jika Allah berikan banyak, mari kita juga belajar untuk merendahkan diri. Allah memberkati mereka. Nah, apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Apa yang ada pada kita hari ini dalam kehidupan kita adalah bukti bahwa semuanya itu adalah berkat Tuhan. Apa yang kita miliki, kekuatan, kesehatan, kesejahteraan hidup, makanan, minuman, apa yang kita pakai setiap hari adalah bukti bahwa Allah memberkati kita. Dan Allah memberikan berkat itu. Allah memberkati mereka. Lalu dikatakan di sana, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Allah memberi kuasa bagi kita. Tetapi saya kira kita perlu hati-hati memahami ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan kuasa untuk berbuat sesuka hati, saya kira. Atau kuasa, kan Tuhan sudah beri saya kuasa. Lalu kita bertindak dengan semena-mena kepada sesama kita, kepada bawahan kita, kepada orang-orang tetangga atau orang asing yang berbeda dengan kita. Tidak. Allah memberi kuasa untuk menjadikan segala yang Tuhan ciptakan itu indah dan terawat. Mengapa Allah mau pakai kita? Kenapa tidak yang lain? Kenapa tidak hewan misalnya? Atau binatang-binatang lain misalnya, kenapa tidak itu? Pertama, tadi saudara adalah gambar dan rupa Allah. Kedua, saudara berharga di hadapan Allah. Karena itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Lalu dikatakan, lihat, aku memberikannya kepadamu segala tumbuh-tumbuhan. Saudaraku, bukankah indah, begitu enak hidup bersama dengan Tuhan? Bukankah begitu indahnya kita, berharganya kita di hadapan Allah? Segala sesuatu Tuhan siapkan, ibarat seorang anak yang akan berangkat ke tanah perantauan. Orang tuanya persiapkan segala sesuatunya, bekalnya, apa yang akan dia pakai. Jika ia berkekurangan, lalu orang tuanya mengiriminya. Nah, seperti itulah Allah mengasihi kita. Jadi apapun yang terjadi hari ini, saat ini, masa ini. Pertama, mari kita menghargai kehidupan. Ada protokoler kesehatan yang sudah diterapkan pemerintah. Social distancing. Dengan menerapkan hidup bersih. Lalu memakai masker. Mari kita pakai itu untuk menghargai sebagai jalan, cara kita untuk menghargai kehidupan itu. Lalu yang kedua, buang segala kekhawatiran kita. Tidak sedikit orang yang khawatir pada saat ini. Yang takut. Atau yang mungkin berpikir bagaimana kehidupan ke depan. Firman Tuhan berkata tadi, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Allah memberkati kita. Karena itu mari kita mensyukuri segala sesuatunya dan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan itu. Lalu hidup dengan mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan. Jadi saat ini saya boleh berkata kepada kita hari ini, saudara adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena bersyukurlah. Bukan, mari kita isi hari-hari kehidupan kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya sangat menarik sekali mendengarkan tadi, mungkin ada sesuatu yang ingin Tuhan katakan kepada kita lewat peristiwa ini, lewat wabah ini. Ada sesuatu yang ingin Tuhan katakan kepada bumi ini, dunia ini, ciptaan ini. Barangkali Allah mau memperbarui ciptaannya itu, memperbarui cara hidup kita. Nah, mari kita melihat ada rancangan terbaik. Seperti Allah menciptakan ciptaan pada awalnya dulu, Allah punya rancangan terbaik. Hari ini pun kita berkata, Tuhan punya rencana indah untuk kita.
Tuhan punya rancangan yang indah untuk semua ciptaannya, termasuk untuk kita gerejanya, umat yang percaya. Karena itu hiduplah di dalam pemeliharaan Allah dan hiduplah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menciptakan kami, bahkan Tuhan menciptakan seisi dunia dengan segala kebaikan kemurahan Tuhan, dengan kuasa dan firman-Mu digenapi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada Minggu Trinitatis ini. Dan kami boleh melihat bagaimana Allah bekerja, Allah berkarya, memelihara kehidupan kami. Sekalipun di tengah-tengah masa sulit, masa sukar, masa-masa pandemi COVID-19 yang tengah terjadi pada saat ini. Tetapi kami Tuhan mau senantiasa merasakan dan melihat bahwa Allah selalu memelihara kami. Allah selalu menjaga kehidupan anak-anaknya dan ciptaannya. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu semakin menguatkan kami, bahwa hidup kami berharga dan sungguh-sungguh berharga di hadapan Tuhan. Dan Kau ciptakan kami dengan satu rancangan-rancangan terindah untuk masa depan kami yang lebih baik lagi. Karena berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu di tempat ini, terkhusus jemaat-Mu Gereja HKBP Cilacap, tua muda, anak-anak, remaja, pemuda, dimanapun saat ini kami boleh berada Bapa, saat kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami rindu Tuhan hadir, memberkati menjamah kehidupan kami, bahkan memberi kami kekuatan saat fisik kami lemah, saat fisik kami tidak berdaya. Kami mohon campur tangan Tuhan memberi kekuatan yang baru untuk memberkati setiap imun-imun tubuh jemaat-Mu, agar dengan imun-imun tubuh yang kuat dan dengan iman kami yang kuat, kami mampu melawan segala wabah virus yang tengah mewabah terjadi pada saat ini, dan hidup kami terpelihara di hadapan Tuhan. Bila ada di antara jemaat-Mu yang sakit pada saat ini Bapa, kami mohon uluran tangan Tuhan memberkati menjamah tubuhnya, bahkan menyembuhkan, memberi kekuatan yang baru untuk badan dan fisik yang sakit pada saat ini. Biarlah lewat perawatan, makanan, obatan, bahkan apapun yang dipakai oleh jemaat-Mu pada saat ini Bapa, yang berkenan di hadapan-Mu, memberi kekuatan baru, kesembuhan, pemulihan bagi setiap jemaat-Mu. Bila ada di antara kami Tuhan yang mengalami frustasi, patah semangat karena pergumulan berbagai macam hal yang kami lewati dalam kehidupan kami, jangan biarkan Tuhan segala rancangan-rancangan si jahat terjadi atas kehidupan kami. Tapi biarlah lewat Roh Kudus yang sudah tercurah atas kehidupan kami, Roh yang membaharui iman kami, Roh yang membaharui pengharapan kami, memulihkan setiap jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu bangkit di dalam semangat sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami berkata bahwa kami lebih dari pemenang di dalam kehidupan kami, melawan segala keinginan-keinginan dunia ini, bahkan melawan segala pergumulan-pergumulan kami. Biarlah setiap jemaat-Mu, anak-anak, lansia, dijaga, dirawat oleh tangan Tuhan. Yang pada saat ini Bapa, biarlah Tuhan juga memelihara setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu. Bahkan lewat apa yang kami kerjakan, kami memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu. Bahkan Engkau mencukupkan untuk apa yang akan kami makan dan pakai setiap hari. Dan kami boleh merasakan bahwa kasih Tuhan sungguh ajaib, melebihi segala apa yang kami pikirkan setiap saat. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu HKBP Cilacap, segala program rencana yang dipandu oleh setiap parhalado yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Sibuya. Tuhan memberkati seluruhnya Tuhan, agar segala sesuatu yang boleh direncanakan dan dirancangkan di tengah-tengah jemaat dan gereja-Mu ini boleh menjadi puji-pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terpuji Engkau Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menggenapi segala kehidupan kami, dan kami dipenuhi oleh kuasa Roh Allah yang Maha Kudus. Di dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kemuliaan, hormat, dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjagai bumi ini dengan baik, saling mengasihi, dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semua itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami.
yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu, yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas madihita salhutna. Aka Amang, Dot Inang, Sekolah Minggu, Remaja Naposo, Ruas HKBP Cilacap. Kami atas nama pelayan HKBP Cilacap pada minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.